saya Aditviani menjelaskan materi tentang apa sih urgensi integrasi nasional sebagai salah satu parameter persatuan dan kesatuan bangsa itu. Baiklah, pertama-tama yang harus kita ketahui yaitu apa sih makna integrasi nasional. Integrasi nasional dalam bahasa Inggrisnya yaitu national integration. Integration yang berarti kesempurnaan atau keseluruhan. Sedangkan nasional artinya bangsa sebagai bentuk persekutuan dari orang yang berbeda latar belakang atau yang berada dalam suatu wilayah di bawah satu kekuasaan pemimpin. Jadi dapat disimpulkan bahwa integrasi nasional adalah suatu pembauran yang terdiri dari berbagai perbedaan menjadi satu kesatuan yang utuh secara nasional. Jenis integrasi yang pertama, integrasi wilayah yang menunjuk pada masalah pembentukan wilayah kekuasaan nasional pusat atas unit-unit sosial yang lebih kecil yang beranggotakan kelompok-kelompok sosial budaya masyarakat tertentu. Yang kedua, integrasi bangsa yang menunjuk pada proses penyatuan berbagai kelompok budaya dan sosial dalam suatu kesatuan wilayah dan dalam suatu pembentukan identitas nasional. Yang ketiga, integrasi elit massa yang menunjuk pada masalah penghubungan antara pemerintah dengan pemerintah, mendekatkan perbedaan-perbedaan mengenai aspirasi dan nilai kelompok elit dan massa. Dan yang keempat, integrasi nilai yang menunjuk pada adanya konsensus terhadap nilai yang minimum yang diperlukan dalam memelihara tertib sosial. Dan yang terakhir, integrasi tingkah laku atau perilaku integratif yang menunjuk pada penciptaan tingkah laku yang terintegrasi dan yang diterima dengan dicapai Integrasi nasional itu sendiri dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu aspek politik, aspek ekonomi, dan aspek sosial budaya. Politik. Dalam integrasi politik terdapat 2 dimensi, yaitu dimensi vertikal dan dimensi horizontal. Dimensi vertikal ini menyangkut hubungan elit dan massa, baik antar elit politik dan massa pengikut. Dimensi horizontal menyangkut hubungan yang berkaitan dengan masalah teritorial antar daerah, antar suku, umat agama, dan golongan masyarakat. Yang kedua, aspek ekonomi. Aspek ekonomi berarti terjadi saling ketergantungan antar daerah dalam upaya memenuhi kebutuhan masyarakat. Adanya saling ketergantungan menjadikan wilayah dan orang-orang dari berbagai latar belakang akan melakukan kerjasama yang saling, yaitu aspek sosial budaya. Aspek ini merupakan proses penyesuaian unsur-unsur dalam masyarakat hingga menjadi satu kesatuan yang utuh. Unsur-unsur yang berbeda itu seperti ras, etnis, suku, agama, dan sebagainya. Perbedaan antara integrasi dan disintegrasi. Integrasi merupakan penyatuan antara semua unsur yang ada dalam suatu negara, sementara disintegrasi adalah ketidakpaduan atau keterpecahan di semua unsur negara yang ada. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi bagian B. Mengapa diperlukan integrasi nasional? Bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar. Di dalam bangsa yang besar terdapat pula berbagai macam perbedaan, yaitu perbedaan agama, suku, bangsa, dan ras, serta budaya. Jika kita tidak memiliki integrasi nasional dalam bangsa kita, maka kita tidak bisa menyatukan perbedaan-perbedaan yang ada. Hal ini akan menyebabkan terjadinya pertikaian dan pemberontakan. Makanya kita memerlukan integrasi nasional dalam bangsa. Kemudian yang C, yaitu menggali sumber historis, sosial, politik tentang integrasi nasional. Perkembangan integrasi nasional di Indonesia. Menurut Suroyo, ada tiga model integrasi nasional dalam sejarah perkembangan integrasi nasional di Indonesia. Model yang pertama, integrasi Imperium Majapahit. Model integrasi pertama ini bersifat kemaharajaan.
atau imperium. Kedua yaitu model integrasi kolonial. Model integrasi kedua ini disebut dengan integrasi atas wilayah Hindia Belanda. Pemerintah kolonial mampu membangun integrasi wilayah juga dengan maritim, sedangkan vertikal antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dibina melalui jaringan birokrasi kolonial yang terdiri dari pegawai Belanda dan pribumi yang tidak memiliki jaringan dengan massa ataupun rakyat. Integrasi model kolonial ini tidak mampu menyatukan segenap keragaman bangsa Indonesia, tetapi hanya untuk maksud menciptakan kesetiaan tunggal pada penguasa kolonial. Dan model yang ketiga yaitu model nasional Indonesia. Model integrasi ketiga ini merupakan proses berintegrasi bangsa Indonesia sejak bernegara merdeka, yaitu pada tahun 1945. Dan model integrasi ketiga ini kesatuan yang baru, yakni bangsa Indonesia yang merdeka dan memiliki semangat kebangsaan nasionalisme. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang faktor apa saja yang menentukan tingkat integrasi suatu negara. Baiklah, saya akan menjelaskan faktor yang pertama, adanya ancaman dari luar. Adanya ancaman dari luar dapat menciptakan integrasi masyarakat. Masyarakat akan bersatu meskipun berbeda agama, suku, bangsa, dan ras ketika menghadapi musuh bersama. Contohnya ketika penjajah Belanda ingin kembali ke Indonesia, masyarakat Indonesia bersatu padu melawan mereka. Baiklah, yang kedua, gaya politik kepemimpinan. Gaya politik para pemimpin bangsa dapat menyatukan atau mengintegrasi masyarakat bangsa tersebut. Pemimpin yang bijaksana, dicintai rakyatnya, dan memiliki jasa-jasa besar pada umumnya, mampu menyatukan bangsa yang bercerai-berai. Contohnya, Nelson Mandela dari Afrika Selatan. Lembaga politik. Lembaga politik misalnya birokrasi juga dapat menjadi sarana pemersatu masyarakat bangsa. Birokrasi yang satu dan padu dapat menciptakan sistem pelayanan yang sama, baik yang diterima oleh seluruh masyarakat. 4. Ideologi nasional. Ideologi merupakan seperangkat nilai-nilai yang telah diterima dan disepakati. Ideologi juga memberikan visi dan beberapa panduan bagaimana cara menuju visi atau tujuan itu. Jika suatu masyarakat meskipun berbeda-beda tetapi dapat menerima ideologi tersebut, maka memungkinkan masyarakat tersebut bersatu. Bagi bangsa Indonesia, nilai bersama yang bisa mempersatukan masyarakat Indonesia adalah Pancasila. Pancasila merupakan nilai sosial bersama yang bisa diterima oleh seluruh masyarakat Indonesia. Yang terakhir, kesempatan pembangunan ekonomi. Jika pembangunan ekonomi berhasil dan menciptakan keadilan, maka masyarakat bangsa tersebut bisa menerima sebagai satu kesatuan. Namun, jika ekonomi menghasilkan ketidakadilan, maka muncul kesenjangan atau ketimpangan. Orang-orang yang dirugikan dan miskin sulit untuk mau bersatu, dan rasa satu bangsa dengan mereka yang diuntungkan serta yang mendapat kekayaan secara tidak adil. Dari Saudari Ira Zulfia dari kelompok 8. Pertanyaannya, bagaimana aspek politik dapat mempengaruhi integrasi nasional khususnya di negara Indonesia? Menurut saya secara pribadi, lewat politik kita dapat memilih seorang pemimpin yang baru. Nah, sebagai seorang pemimpin yang baru dan baik, ia dapat mengayomi masyarakatnya untuk menghindari perpecahan dan menghargai perbedaan dan membuat agar
semua perbedaan yang ada di Indonesia menjadi satu. Jika hal ini sudah terjadi, maka di negara kita tidak akan ada namanya bentrok. Jawab pertanyaan dari saudari Rosalinda dari kelompok 9, yaitu pertanyaannya, apa peran pemerintah dalam masyarakat dan masyarakat dalam mewujudkan disintegrasi? Apakah sudah benar-benar terlaksana dengan baik? Menurut pendapat saya, pemerintah dan masyarakat tidak mungkin mewujudkan disintegrasi. Sedangkan arti dari disintegrasi itu sendiri adalah suatu pertikaian yang berakhir dengan memunculkan konflik atau perpecahan. Jadi menurut pendapat saya, pemerintah tidak mungkin mewujudkan hal tersebut terjadi di dalam masyarakatnya. Mungkin pertanyaan dari Rosalinda yaitu bagaimana cara mencegah agar tidak terjadinya disintegrasi nasional. Jadi menurut pendapat saya, cara pencegahan disintegrasi nasional yaitu dimulai dari dalam diri kita sendiri. Kesadaran kita untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa ini. Mungkin itu saja yang dapat saya jawab. Jika ada kekurangan atau kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjawab pertanyaan dari saudari Valentina Febrianti, kelompok 4, yaitu pertanyaannya, kan di situ ada 3 aspek politik, ekonomi, dan sosial budaya. Yang dimaksud dari 3 aspek tersebut itu apa? Tolong jelaskan dan berikan contohnya. Jadi 3 aspek tersebut, yang pertama itu aspek politik atau integrasi politik. Integrasi politik itu sendiri mengandung arti bahwa sebuah proses di mana sekelompok masyarakat atau negara yang pada awalnya diorganisasikan dalam 2 negara atau lebih yang bersama-sama bertujuan untuk mencapai politik tersebut atau yang sering kita kenal dengan community. Salah satu contohnya yaitu PBB, termasuk ke dalam integrasi politik. Kemudian yang kedua yaitu aspek ekonomi atau integrasi ekonomi. Integrasi ekonomi berarti terjadi saling ketergantungan antara daerah dalam upaya memenuhi kebutuhan masyarakat. Adanya saling ketergantungan menjadikan wilayah dan orang-orang dari berbagai latar akan melakukan kerjasama dan saling menguntungkan. Contohnya itu seperti ekspor dan impor. Kemudian yang ketiga yaitu aspek sosial budaya atau integrasi sosial budaya. Integrasi ini merupakan proses penyatuan unsur-unsur dalam masyarakat hingga menjadi satu kesatuan. Unsur-unsur yang terdiri dari perbedaan tersebut adalah ras, etnis, agama, bahasa, dan lain sebagainya. Salah satu contohnya yaitu negara kita, negara Indonesia, yang terdiri dari berbagai suku budaya dan agama. Devi Indra Wiyani, perwakilan dari kelompok 13. Pertanyaannya, mengapa realitas integrasi nasional harus dilihat dari 3 aspek, yakni aspek politik, sosial, budaya, dan ekonomi? Yang pertama kita lihat pada pengertian dari ketiga aspek tersebut. Yang pertama aspek politik atau integrasi politik yang merupakan sebuah proses di mana sekelompok masyarakat yang awalnya diorganisasikan dalam 2 atau lebih negara yang mandiri kemudian bersatu dan bersama-sama mengangkat sebuah sistem politik yang digambarkan sebagai community. Yang kedua, aspek sosial dan budaya, yakni merupakan proses penyesuaian di antara unsur-unsur berbeda dalam masyarakat sehingga menghasilkan pola kehidupan masyarakat yang memiliki
kerahasiaan fungsi. Dan yang ketiga, aspek ekonomi atau integrasi ekonomi, yang secara umum merupakan pencabutan atau penghapusan hambatan-hambatan ekonomi di antara dua atau lebih perekonomian negara. Jadi mengapa dibutuhkan ketiga aspek ini dalam menentukan realitas integrasi nasional? Hal tersebut karena ketiga aspek ini merupakan perbedaan yang mendasar dan menyeluruh dalam suatu negara. Jadi apabila ketiganya berjalan dengan baik dan terlaksana dengan baik, maka penyatuan dalam negara pun akan berjalan dengan baik. Pertanyaannya yang integrasi bertujuan untuk menyatukan perbedaan dalam suatu negara. Tetapi mengapa masih marak terjadinya perang antar suku dan agama? Integrasi sendiri memang telah dijalankan sejak dahulu. Ada banyak oknum-oknum yang membantu dalam mendorong hal ini agar berjalan dengan baik. Namun tidak sedikit pula mereka yang tidak mau menjalankan aturan dan justru mendambakan sebuah kebenaran dalam suatu negara. Setelah kami baca hal-hal yang mendorong terjadinya perang antar suku dan agama, di antaranya budaya balas dendam, isu tidak jelas atau hoax, tingkat pendidikan yang rendah, dan provokasi balik. Hal ini tentu dilakukan oleh mereka yang tidak dalam suatu negara. Jadi hal utama yang mendorong terjadinya perang dan perpecahan adalah mereka yang tidak dapat menangani masalah persatuan sendiri. Mawati, perwakilan dari kelompok 7. Pertanyaannya, terdapat 5 faktor yang menentukan tingkat integrasi. Ini adanya ancaman dari luar, ideologi nasional, gaya politik kepemimpinan, kekuatan-kekuatan lembaga politik, dan kesempatan pembangunan ekonomi. Selain kelima faktor di atas, apakah ada faktor lain? Jawabannya dari yang kami baca, kelima faktor ini adalah faktor utama untuk satunya. Jadi tidak ada faktor lain selain kelima faktor tersebut. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Linda Febrianti, perwakilan dari kelompok 2. Pertanyaannya, atas dasar apa adanya ancaman dari luar dapat menjadi faktor yang menentukan tingkat integrasi suatu negara? Tolong dijelaskan. Baik, menurut saya secara pribadi, kan semua kita ketahui bahwa setiap ada ancaman dari luar yang masuk ke Indonesia akan menyebabkan seluruh masyarakat Indonesia bersatu untuk melawan ancaman tersebut. Seperti yang kita ketahui pada zaman dulu ketika penjajah Belanda ingin kembali masuk ke negara kita, masyarakat Indonesia semuanya bersatu untuk melawan mereka. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjawab pertanyaan dari saudara Faisal Amin, yaitu pertanyaannya, parameter suatu negara dikatakan negara itu sukses atau kebijakannya terlaksana. Kalau memang pemerintah menentukan kesuksesan suatu negara, kenapa rakyat Indonesia masih belum merasakan kesejahteraan tersebut? Jadi menurut pendapat saya, memang penentu kesuksesan itu pemerintah. Yang menjadi permasalahannya yaitu kenapa rakyat Indonesia belum melaksanakan kesejahteraan tersebut. Karena masih banyak kebijakan yang dibuat pemerintah yang belum dipatuhi oleh rakyat Indonesia dan pegawai pemerintah. Salah satu contohnya yaitu pajak, di mana banyak rakyat Indonesia yang belum melaksanakan kebijakan pajak tersebut. Padahal dana pajak itu sendiri akan disalurkan untuk kepentingan rakyat juga. Ketika seluruh rakyat Indonesia mentaati pajak, maka saya sangat yakin dapat mengurangi pengangguran yang ada di Indonesia. Karena pemerintah pasti menggunakan dana tersebut untuk membuka lapangan pekerjaan. Kemudian, adapun kebijakan pemerintah yang sudah terlaksana dengan baik, namun terdapat oknum-oknum pemerintah yang kurang bertanggung jawab. Misalnya, dana untuk membantu rakyat Indonesia sekian persen. Namun, karena terdapat oknum-oknum yang kurang bertanggung jawab, sehingga dana untuk membantu rakyat Indonesia berkurang menjadi sekian persen. Kenapa hal itu sering terjadi di negara kita? Karena kurangnya kesadaran di dalam diri kita sendiri. Kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.